الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي رضيت بالله رب الإسلام دين محمد النبي ورسول رب زدني علما warzuqni fahma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya semalam cabang iman yang nomor 11 yaitu khauf, takut dari siksaannya Allah. Sekarang nomor 12. Yang nomor 12 adalah wa syubhatu tsani asyarah. Cabang iman yang nomor 12 adalah ar-raja'u li rahmatillahi ta'ala, mengharap kepada rahmatnya Allah ta'ala. Jadi 11 12 ini adalah cabang Allah yang harus diimbangi, harus seimbang. Kalau kita khauf aja, yang ditakutkan adalah putus dari rahmatnya Allah. Tapi kalau kita roja aja nggak ada khaufnya, ya ini bisa sembrono, kita itu bisa sangat sembrono. Jadi ibarat burung ini adalah khauf dan roja adalah sayapnya. Dua sayap itu harus seimbang. Kita teruskan bismillahirrahmanirrahim. Ar-raja'u li rahmatillah, yaitu mengharap kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dahu sapa Allah Ta'ala, dahu Allah gini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul dawa sira Muhammad, ya ibadi he kawula ingsun, alladzina rupane wong akeh asrafu kang padha ngliwati wates sapa ladzina ala anfusihim ing atase awak dhewe ladzina. Jadi Allah disuruh mengomongkan lewat nabinya, wahai hamba-hambaku yang melewati batas. Maksudnya melewati batas itu ya melewati batas-batas yang ditentukan oleh Allah, jadi malah melanggar. Daunnya gini, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau putus dari rahmatnya Allah. Karena tidak ada orang yang putus dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi ini sangat penting ya, bab rahmat. Bab rahmat ini sangat penting, dan banyak kisah-kisah tentang khauf dan roja ini di kitab-kitab Ikhya, di kitab-kitab lain banyak itu tentang khauf dan roja. Terusnya nanti dibaca sendiri ya kisah-kisahnya, tetapi ya mungkin suatu saat bisa kita kaji lagi. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gini dawuhnya, al-fajiru ar-rajili rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi minal 'abidi al-muqnit. Jadi orang yang lacut, orang yang rusak, yang mengharap rahmatnya Allah itu lebih dekat dengan Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Jadi kita harus mengharap rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah itu wasi'ah, jembar. Wa rahmatullahi wasi'at kulla syai'. Semua segala sesuatu itu ada rahmatnya Allah di situ. Jadi kita harus mengharap rahmatnya Allah. Walaupun bejat, walaupun apa, kita tetap mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Waruyan Umar bin Zaid bin Aslam, diriwayatkan dari Umar bin Zaid bin Aslam, anna rajulan kana fil umam, sesungguhnya orang laki-laki itu di zaman umat-umat yang terdahulu. Jadi ceritanya Zaid bin Aslam itu ada orang laki-laki zaman dulu itu ya jeda itu fil ibadatnya yusyaddidu ala nafsi wa yuqannitun nasa mir rahmatillah. Ada orang laki-laki itu sangat ahli ibadah, jadi dia itu ibadahnya pol-polan, dipaksa dirinya untuk ibadah pol-polan, tapi wa yuqannitun nasa mir rahmatillah, dia itu menyebabkan manusia itu putus asa. Lah akhirnya summa mata, kemudian dia itu mati. Faqala mongko Faqala ya Rabbi mali indaka. Terus matur kepada Allah si rajul yang ibadahnya pol tadi. Apa bagi aku di sisimu ya Allah, ya Tuhanku? Faqala laka annar, dawuhnya Allah, bagiamu neraka. Faqala maka menjawab yang abid tadi, ahli ibadah tadi, ya Rabbi fa'ina ibadati wajtihadi. Terus di mana ibadahku selama ini? Di mana ijtihadku? Aku sungguh-sungguh beribadah. Nah, gitu.
katanya laki-laki yang ahli ibadah tadi. Faqala innaka tuqnitun nasa mir rahmati fid dunya. Terus Allah jawabnya gini, sesungguhnya engkau itu menyebabkan manusia putus asa dari rahmatku di dunia. Akhirnya ya fa'ana aqnatu kal yauma mir rahmat. Nah, sekarang aku balas, aku akan memutus rahmatku kepadamu. Nah, itu. Jadi sangat bahaya sekali. Jadi jangan sampai kita itu berfatwa atau mengajak manusia itu putus asa. Itu sangat nggak boleh. Sedangkan ini saja yang ahli ibadah aja itu seoleh Allah ini kan dibenci oleh Allah sampai ibadahnya itu tidak bermanfaat lagi karena dia menyebabkan manusia putus dari rahmatnya Allah. Itu kan banyak cerita-cerita ya tentang rahmatnya, mengharap rahmatnya Allah, termasuk orang yang membunuh 100 orang itu. Jadi ditanya sama kayak, aku ini udah membunuh banyak orang, bagaimana ini aku tobatnya? Akhirnya terus, wah nggak bisa, dosa kamu besar, bunuh sekalian. Terus yang terakhir kan genep 100 itu, terus yang terakhir sowan kepada kiai. Kalau sekarang kiai itu zaman dulu, zaman Bani Israel. Terus sama kiai itu disuruh pergi ke daerah sana, pokok di daerah yang banyak yang dia akan dididik di situlah. Akhirnya dia pergi di sana, tapi sebelum mencari ilmu untuk tobat tadi, malah urusannya dengan malaikat maut. Dan akhirnya ringkas cerita disuruh menghitungkan jarak antara yang sudah ditinggalkan dan yang mau menuju situ itu jaraknya lebih jauh mana, apakah lebih jauh yang dijangka ke sana atau lebih dekat. Intinya akhirnya itu diampuni oleh Allah karena dia mengharap rahmatnya Allah, padahal itu belum berbuat apa-apa, cuman niat saja, niat mau ke sana untuk tobat, untuk membenahi diri. Akhirnya oleh Allah diterima tobatnya dan dia mendapat ampunan dari Allah dan dimasukkan surganya Allah. Itu termasuk bisa menjadi iktibar untuk kita, jangan sampai kita itu putus dari rahmatnya Allah. Itu sangat penting ini ya. Kita teruskan. Wa haqiqatur raja'i huwa irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indahu. Nah, hakikat roja ini kita harus tahu ini. Roja itu apa? Hakikat roja itu adalah bungahnya hati, senangnya, gembiranya hati karena menanti sesuatu yang dicintai di sisinya. Yang dicintai. Walakin zalikal mahbub al mutawaqi la budda wa yakuna bisa babin. Tetapi yang dicintai itu, yang akan datang itu harus ada sebabnya. Jadi kita mengharap rahmat Allah itu harus ada sebabnya. Contohnya kita beramal baik, tidak maksiat, itu termasuk salah satu sebab kita mendapat rahmatnya Allah. Karena innallaha qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Fa'inin khoromat asbabu fahuwa ghurur wal hamku. Kalau sebabnya itu enggak ada, itu ya sama dengan bohong, sama dengan hamku. Hamku itu kumprung. Kumprung itu orang yang salah perhitungan, enggak punya perhitungan. Masa dia maksiat, enggak ada baiknya sama sekali, terus mengharap rahmatnya Allah. Itu kan ya namanya kumprung. Wa illam takun asbabu ma'lumatal wujudi wala ma'mumatal intifa'i fahuwa atamanni. Kalau sebabnya enggak ada, enggak diketahui sebabnya, enggak diketahui wujudnya, ya itu namanya tamani. Tamani itu adalah mengharap sesuatu yang susah terjadi. Contohnya kita sudah tua terus kita mengharap muda lagi, ya enggak, payah, itu enggak bisa. Wa idza khutira bi balika maujudun fi ma madhu sumya tadhakkurun. Kalau di hati kita itu terbesit sesuatu yang sudah kelewat, itu namanya pengingat-ingat. Wa in kana ma khutira bi balika maujudan fil hal sumya wujudan.
Kalau terbesit di hati kita itu seketika itu, nah itu namanya ide, wadzaukon lan pengicip wa idrokan lan inspirasi lah gitu. Kalau sekarang, kalau seketika ini ya inspirasi, kalau yang dulu namanya mengingat-ingat. Wa in kana ma khutira bibalika mau mana tadi? Wa in kana qad khutira bibalika wujudu syai'in fil istiqbal wa kul bidzalika ala qalbika sumya intidzuran wa tawakkuan. Kalau di hati kita itu terbesit sesuatu yang bakal wujud di masa yang akan datang, dan hati kita itu terkalahkan oleh rasa itu, maka itu dinamakan penantian. Jadi penantian adalah kemerenteknya hati atau terbesitnya di hati kita wujudnya sesuatu di zaman yang akan datang, itu namanya penantian. Fa in kana al-muntazir makruhan hasala minhu alamul qalbi sumya khaufan. Kalau yang dinanti itu yang tidak kita senangi atau kita benci, maka di hati itu terasa sakit, ya itulah namanya khauf. Jadi khauf adalah penantian yang tidak kita senangi, takut neraka, takut nggak masuk surga, takut gini, itu namanya khauf. Wa isfaqan dan ketakutan. Wa in kana mahbuban hasolam ing tizori lazatun fil qalbi wartiyahun sumya dzalika irtiyahi rojaan. Kalau yang kita nanti itu sesuatu yang menyenangkan di dalam hati, nah itu dinamakan roja. Roja berarti adalah penantian yang di masa yang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang itu mengenakkan kita, mengenakkan hati, itu namanya roja. Kalau yang menyakitkan hati itu namanya khauf. Hadza fil ihya, itu seperti keterangan yang ada di dalam kitab Ihya. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.